Halo sahabat Bawaslu, ada berita penting nih. Bubuhanmu sudahlah membacai tentang Perbawaslu nomor 1 tahun 2025? Hah? Masih ada yang belum? Sini-sini kupadahi. Dangari bujur-bujurlah. Perbawaslu nomor 1 2025 itu membahas tentang PDPB. Apa gerang PDPB itu? PDPB adalah singkatan dari Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Jadi gini, data pemilih itu kayak data peserta yang berhak ikut pesta demokrasi, tapi datanya harus diupdate terus. Karena data pemilih ini sifatnya dinamis. Seperti ada yang pindah rumah, baru lulus sekolah, dan udah usia 17 tahun. Ada juga TNI Polri, atau bahkan ada yang meninggal dunia kan? Nah, kalau datanya nggak diupdate terus, bisa bahaya. Karena bisa jadi kalian atau orang di sekitar kalian yang ada di posisi ini, yang harusnya nanti di pemilihan dan pemilu yang akan datang bisa nyoblos, malah nggak bisa nyoblos. Atau yang awalnya punya hak suara, tapi karena meninggal atau jadi TNI Polri, itu kan harusnya nggak bisa nyoblos lagi tuh. Tapi karena datanya nggak diupdate, bisa jadi potensi kecurangan. Atau dengan kata lain, bisa digunakan hak pilihnya sama oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab. Kan bahaya ya. Jadi, PDPB itu jadi masa buat KPU buat update data pemilih supaya selalu akurat dan terkini. Dan itu dilakuin terus-menerus, bukan cuma pas pemilihan aja. Tujuannya adalah biar pemilu kita bersih dan adil. Pahamlah sudah buhanmu. Habis itu ada pula ngamuk takun. Habis itu Pang, tugas Bawaslu ini apa? Nah, tugas Bawaslu inilah yang termuat di Perbawaslu nomor 1 tahun 2025 ini. Ya, bisa dibilang kalau Bawaslu itu sebagai pengawasnya data itu. Jadi, harus terus-menerus ngawasin proses pemutakhiran data itu tadi supaya datanya akurat sampai ke pemilu dan pemilihan yang akan datang nanti. Terus, gimana cara Bawaslu ngawasinya? Nah, di Perbawaslu nomor 1 tahun 2025 ini udah disebutin metode pengawasannya. Jadi, ada 4 metode yang dilakuin oleh Bawaslu dalam pengawasan PDPB ini. Yang pertama, pencegahan. Di sini, Bawaslu memiliki wewenang untuk memberi imbauan atau saran perbaikan kepada KPU. Selain itu, Bawaslu juga ngelakuin koordinasi ke stakeholder terkait yang sudah dilakuin oleh Bawaslu Kota Samarinda. Di antaranya, koordinasi ke Disdukcapil, Lapas, Rutan, PT Taspen, Kodim, Kemenak, serta organisasi masyarakat seperti PPDI. Selain itu, Bawaslu Kota Samarinda melakukan beberapa sosialisasi ke para pemilih pemula di sekolah-sekolah menengah ke atas yang ada di Kota Samarinda. Bawaslu Kota Samarinda juga ngebuka posko aduan khusus untuk PDPB ini loh, yang bisa diakses secara offline maupun online seperti ini. Yang kedua, pengawasan langsung. Di sini, Bawaslu ngelakuin pengawasan langsung terhadap kerja KPU, seperti saat rapat pleno terbuka per triwulannya dan saat KPU melakukan kegiatan uji petik. Dan ini sifatnya berkelanjutan. Jadi, Bawaslu ngecek terus nih, apakah data-data pemilih ini sudah diupdate sama KPU sebelum adanya kesalahan. Lanjut, yang ketiga, uji petik. Bawaslu kayak sampling gitu tentang data pemilih, dan nantinya dicek tuh ke lapangan, terus dibandingin sama data kependudukan, sesuai atau enggak. Bahkan bisa dicek satu persatu biar yakin. Contohnya, sampling buat pemilih pemula. Bawaslu datang ke sekolah-sekolah tadi buat mastiin data mereka yang udah berusia 17 tahun itu udah masuk DPT atau belum. Dan yang terakhir, pengawasan partisipatif. Ini penting nih, Bawaslu ngajak kalian untuk ikut mantau nih, kamu sendiri ada perubahan data nggak? Kayak pindah domisili, udah usia 17 tahun, atau lingkungan sekitarmu yang ngalamin itu. Atau bahkan ada di lingkungan kamu yang meninggal dunia. Nah, itu bisa tuh lapor ke posko aduan masyarakat yang ada di Bawaslu, baik secara online maupun offline. Ingat, satu suara kita itu berharga. Dan Perbawaslu nomor 1 tahun 2025 ini memastikan dan memfasilitasi kita supaya kita bisa memastikan bahwa data kita itu terdata dengan benar, nggak dicuri dan nggak disalahgunain sama oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab. Kebayang nggak sih kalau misalkan data kita aja berantakan, gimana pemilu kita? Mungkin bisa berantakan juga. Oleh karena itu, yuk sama-sama awasin bersama Bawaslu. Ingati bubuhanmu lah,
Pemilu yang adil dan bersih itu dimulai dari data pemilih yang akurat. Yuk, jadi mata dan telinga Bawaslu di lingkungan kalian. Sampai jumpa di konten informasi Perbawaslu selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan share jika suara buhanmu sudah terdaftar sebagai pemilih. Salam awas, bye-bye!